Perkenalkan, kami dari tim tugas akhir dengan judul Perancangan Semi-Autonomous Mobile Robot berbasis ROS dengan Omnidirectional untuk efisiensi belanja di supermarket. Dengan saya, Prilly Cecilia Sijabat dengan NIM 2106121141151 dengan subtopik pertama yaitu Perancangan Pengendalian Roda Omnidirectional pada Robot Supermarket. Dengan saya, Ainun Najib Kasimullah dengan NIM 2106011120012 dengan subtopik kedua, perancangan sistem navigasi berbasis path planning pada robot supermarket. Dan saya, Bonaventura Emmanuel Raditya dengan NIM 210602121130096 dengan judul Perancangan Human Following berbasis Deep Learning pada robot supermarket. Perancangan sistem navigasi berbasis path planning pada robot supermarket. Sistem navigasi memanfaatkan sensor odometri dan RP LiDAR A2 untuk pemetaan lingkungan dan pelacakan posisi secara real-time, serta menggunakan metode SLAM Toolbox dalam membangun peta secara simultan. Perencanaan jalur global menggunakan algoritma ASTAR, sedangkan perencanaan jalur lokal pada penghindaran rintangan menggunakan algoritma Dynamic Window Approach. Visualisasi jalur melalui AirVis. Pengujian dilakukan dalam dua skenario, yaitu navigasi multi-titik dan navigasi dengan halangan. Pada pengujian multi-titik, input kategori barang dimasukkan melalui GUI, maksimal 4 barang, dan sistem menghitung urutan rak terdekat menggunakan konsep Euclidean. Pengujian halangan mencakup rintangan statis dan dinamis. Hasil pengujian menunjukkan waktu respon terhadap halangan statis berkisar antara 0,53 hingga 5,11 detik dan halangan dinamis antara 1,75 hingga 7,1 detik. Kemudian pada subsistem human following digunakan kamera RGB sebagai sensor visual dan juga memanfaatkan model deep learning YOLO V11 Post yang khusus dilatih untuk mendeteksi manusia lengkap dengan key point tubuhnya serta mengenali 3 isyarat tangan yaitu batu, gunting, dan kertas. Masing-masing isyarat tangan memiliki arti tertentu, di mana isyarat batu berarti untuk menghentikan robot, isyarat gunting untuk switch ke human following mode, dan juga isyarat kertas untuk switch ke navigasi jalur tercepat. Perintah baru akan dieksekusi jika isyarat terdeteksi selama minimal 1 detik. Kemudian proses pelacakan diawali dengan pengenalan April Tag untuk mengunci target, dan dilanjutkan dengan pelacakan menggunakan Kalman filter. Kemudian untuk estimasi jarak antar robot dan pengguna dihitung secara real-time menggunakan metode triangulasi berdasarkan posisi key point, kepala, dan juga leher. Hasil pengujian membuktikan model YOLO V11 Post memiliki rata-rata FPS yaitu 14 fps. Kemudian untuk sistem estimasi jarak juga menunjukkan kinerja yang tinggi, di mana memiliki nilai error rata-rata di bawah 5,3% dalam rentang 1,5 hingga 5 meter. Kemudian sistem interpretasi isyarat juga bekerja dengan sangat baik, di mana untuk ketiga isyarat tangan memiliki akurasi rata-rata 0,83 pada jarak 1 hingga 5 meter. Kemudian secara fungsional, robot terbukti mampu mengikuti target dengan gerakan maju atau mundur secara dinamis. Perancangan sistem pengendalian roda omnidirectional pada robot supermarket menggunakan 2 roda aktif untuk manuver dan 2 roda kastor pasif sebagai penyeimbang. Kecepatan tiap roda diatur menggunakan metode inverse velocity kinematics dengan pembacaan feedback dari rotary encoder. Untuk menjaga kestabilan kecepatan, digunakan kontrol PI dengan parameter KP01 dan KI004 yang ditentukan melalui metode trial and error. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kontrol PI mampu menjaga kestabilan kecepatan gerak robot secara efektif, baik dalam kondisi tanpa beban maupun saat membawa beban hingga 30 kg. Saat robot diuji tanpa beban, sistem menunjukkan respon yang cepat dan stabil dengan error steady state di bawah 5%, serta tanpa overshoot yang signifikan. Ketika diberikan beban secara bertingkat, sistem tetap mampu mengimbangi penurunan kecepatan akibat beban tambahan dengan melakukan koreksi otomatis melalui integral dari error. Pergerakan robot tetap halus dan presisi dalam skenario gerak maju, mundur, dan rotasi. Sistem ini terintegrasi dengan sensor load cell yang digunakan untuk mengukur beban secara real time, memastikan agar pembacaan beban tidak melebihi kapasitas maksimal sistem yaitu 30 kg.